Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mengabarkan sebuah berita baru dari perkembangan sepak bola di rantau di kawasan Asia Tenggara. Biasanya kita ngomongin tentang sanksi FIFA terhadap Malaysia, soal pemain naturalisasi mereka ya. Kali ini saya ingin membicarakan tentang Indonesia yang juga nggak lepas dari sanksinya FIFA guys. Ya, ini sanksi yang diberikan dari event kualifikasi Piala Dunia di round 4 kemarin. Kalau kita lihat di sini di page ketiga dari disiplin komitenya FIFA, di sini ada Irak versus Indonesia tanggal 11 Oktober kemarin. Football Association of Indonesia, Order and Security at Matches, Throwing up Object, guys. Artikel 17 poin 2B, fine 50.000 franc Swiss dendanya guys. Jadi kalau ada yang bertanya tentang apa ini sanksi apa gitu kan, kok tiba-tiba Indonesia dapat sanksi gitu. Indonesia bermain di round 4 di bulan Oktober kemarin itu kan ada lawan Arab Saudi dan lawan Irak ya. Ketika lawan Irak itu ada sebuah insiden di mana ketika beberapa keputusan wasit lah ya dianggap tidak menyebelahi Indonesia lah gitu. Indonesia beberapa kali dirugikan lah gitu, dianggap pada pertandingan itu, dan sampai akhirnya di ujung pertandingan itu ada protes gitu istilahnya lah ya, yang dilakukan oleh para supporter Indonesia yang melemparkan objek seperti botol minuman gitu ke lapangan. Sampai berhenti beberapa menit pada saat itu, dan itu dicatat dan dilihat oleh FIFA tentunya, sampai akhirnya FIFA mengeluarkan denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Di situ dijelaskan bahwa telah melanggar ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban pasal 17 tadi ya, poin 2B. Selain itu juga ada dua pemain timnas Indonesia, yaitu Tom Haye dan Shane Patinama, yang juga tidak lepas dari sanksi guys, yaitu pelarangan bermain untuk 4 laga tim nasional Indonesia. Mereka dianggap melakukan tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan ya, dan masing-masing pemain ini dikenai denda sebesar 5.000 franc Swiss atau 103 juta. Ini lebih besar dari apa yang sudah dijatuhkan FIFA kepada para pemain naturalisasi Malaysia ya guys. Saya nggak tahu apakah FIFA beranggapan ini lebih berat kah? Ada beberapa negara juga sebenarnya. Ini ada Saudi Arabia juga. Saudi juga kena denda juga guys, 11,5 franc. Nah, ini juga Qatar, Uni Emirat Arab juga. Tarek Salman, misconduct of players and official, serious full play. Dan seperti yang tersebar di internet juga ya, malahan supporternya UAE atau Qatar gitu, dia UAE sih kalau nggak salah, dia ngelemparin iPhone guys ke lapangan. Mungkin yang ada di depan mereka, yang ada dipegang oleh mereka tuh bukan botol gitu, tapi handphone, iPhone malahan. Jadi itu aja yang dilempar gitu kan, karena nggak ada botol gitu kan. Lain dengan orang Indonesia yang ada cuma botol doang gitu kan. Kalau mau lempar handphone ya pikir-pikir lagi gitu guys. rugi bandar lah. Sebenarnya hal ini ya udah biasa sih ya. Di Eropa pun kita lihat malahan ada yang menyiapkan bener-bener itu, sampai menyiapkan bangku apa gimana gitu, bangku kursi gitu di lapangan. Ketika kick off dimulai, mereka lemparin gitu ke tengah lapangan gitu, sebagai salah satu protes ya terhadap entahlah official mereka sendiri kah, official pertandingan kah, dan segala macam lah. Dan ya itu ada konsekuensinya tentu. Ya hal seperti tadi sebenarnya jangan sering-sering dilakukan aja sih ya. Ya kalau bisa sih ditiadakan lah ya gitu. Itu bentuk sebagai kedewasaan kita dalam melihat pertandingan. Saya paham intensitasnya memang tinggi sekali pada saat itu, dan saya rasa dari awal mereka datang dari rumah ke stadion bukan untuk melakukan itu ya. Itu terjadi mungkin spontanitas juga, kecewaan yang timbul dari apa yang terus terjadi gitu pada pertandingan itu, sehingga mereka pada ujungnya mereka melampiaskannya, sudah meledak gitu dari berbagai sequence gitu yang terjadi pada pertandingan itu. Tidak hanya satu kejadian aja gitu guys. Jadi dari pertandingan round 4 kemarin itu bukan hanya Indonesia guys ya, dari Arab Saudinya sendiri ada dua ini malahan. Muhammad Ibrahim Kano juga
ini misconduct of players and official, dia dapat 5.000 denda France juga. Lalu ada dari David Laurent Ducci juga dari Arab juga dapat juga dia 5.000 France juga dendanya. Ya kalau kita kalkulasiin guys ya, sebenarnya PSSI-nya udah banyak banget ini mengalami kerugian istilahnya ya. Saya nggak tahu apakah ini sama dengan sepadan dengan apa yang mereka dapatkan. Ya kalau dihitung-hitung sih memang lebih banyak pendapatannya ya. Kita lihatlah di tahun ini memang mereka mendapatkan sekitar 600-an miliar rupiah gitu, hampir beberapa, nggak tahu apakah udah nyampe 1 triliun apa enggak. Tapi cukup banyak juga pengeluaran yang harus dikeluarkan seperti kompensasinya Sintayong gitu kan. Ya walaupun nggak hampir ratusan miliar lah ya, hampir 40 miliaran apa 20 miliar gitu. Lalu ada denda seperti ini juga yang bermiliar-miliar juga, Pak Tom Haye dan Sen Patinama juga. Terus ada kompensasi Patrick Kluivert dan tim juga itu besar juga, puluhan miliar juga, hampir ratusan ya, hampir mencapai 100 miliar kalau nggak salah. Ya itu cukup rugi lah bisa dibilang ya untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Bukan kepentingan timnas, tapi justru ini adalah kerugian udah kalah gitu, udah kalah kok dapat denda gini lagi, udah jatuh tertimpa tangga lah istilahnya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa belajar lah ya. Ini kan berkat beberapa keputusan-keputusan yang kontroversial ya, keputusan-keputusan yang tidak matang gitu dari PSSI juga terkait Sintayong, entahlah itu terkait Patrick Kluivert juga. Kalau beberapa pemain memang saya catat ini Tom Haye ya, Tom Haye memang cukup keras juga, dan Sen Patinama juga dia kita lihat beberapa pertandingan cukup keras juga ya ketika memprotes gitu. Ketika ada pemain di lapangan yang seperti apa, mereka langsung bereaksi dengan spontan juga sih saya bisa lihat. Memang darah Maluku ya, apa yang ada di Sen Patinama itu berpengaruh juga ya, dia keras juga memang darah orang-orang Maluku ini. Tom Haye juga dilihat sekarang di Liga Indonesia juga agak memang terlihat lebih cepat emosian juga gitu ya ketika ada keputusan-keputusan yang dianggap kontroversi seperti apa. Respon dari beliau itu memang agak berlebihan juga menurut aku gitu guys. Tapi ya memang ini bukan hanya di Indonesia aja, di berbagai negara juga kita lihat memang melakukan hal yang sama. Jadi ya saya rasa ini sesuatu yang harus dihadapi juga gitu. Sesuatu yang memang mungkin ke depan pun akan dilakukan gitu, akan terjadi lagi gitu ketika ada pemicunya gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.